Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Kami tanahnya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. TV One memang beda. Bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Seni kerajinan anyam sangat banyak dijumpai di berbagai daerah di tanah air. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, seni kerajinan anyam sudah termasuk jarang kita jumpai. Namun berbeda dengan penduduk di Desa Layalo Baru, Kecamatan Buntosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Daun ihusu yang mirip daun kelapa bisa disulap menjadi anyaman cantik dan bermanfaat. Tidak banyak yang bisa menganyam di daerah ini. Hanya orang-orang tertentu saja yang mahir menganyam dengan teknik manual. Kali ini menggunakan daun. Sebut saja Sinari, seorang kakek dengan usia tak lagi muda ini sangat lihai memainkan jemarinya
menganyam kombu alias bakul, atau bisa juga menganyam topi yang biasa digunakan saat panen jagung, panen padi, atau pada saat menggembala ternak. Untuk mengambil bahan anyaman, Sinari harus berjalan kaki sekitar 15 menit dari rumah. Tumbuhan ihusu ini merupakan tumbuhan liar yang gampang ditemui di pinggiran jalan. Di ujung perkampunganlah target ihusu Sinari. Dengan cekatan, tangan Sinari mulai menebang satu persatu pohon ihusu yang akan diambil daunnya. Kemudian dikumpulkan sebagai bahan dasar pembuatan bakul dan topi. Daun yang menjadi target pembuatan seni kerajinan anyam kombu ini tentunya daun yang bagus. Kualitasnya juga akan lebih tahan lama. Daun yang dipilih adalah daun ihusu yang tidak cacat atau berlubang karena digigit ulat atau hama lainnya. Cara memilih bahan ihusu yang cocok dianyam menjadi kombu dan topi adalah daun yang teksturnya mulus, sedikit lembek dan sebaiknya jangan terlalu tua. Jika terlalu tua, maka serat daun akan menjadi keras dan akan menjadi sulit dibentuk ketika hendak dianyam. Sebelum dibawa pulang ke rumah untuk dianyam, Sinari harus menghitung lebih dahulu jumlah lembaran daun ihusu yang akan dianyam. Kombu atau bakul dengan ukuran kecil akan menggunakan daun ihusu yang kecil pula. Sama halnya pembuatan topi. Jika menginginkan hasil yang besar, maka tentunya daun ihusunya pun harus yang berukuran besar. Untuk satu bahan anyam diperlukan 28 lembar daun ihusu yang dikerek-kerek alias dibelah-belah. Perhatikan jika dibelah, jangan sampai batang ujung belahannya terpotong. Ini akan membuat hasil anyaman kombu akan menjadi rusak. Selanjutnya, perhatikan pangkal ujungnya. Cara memotongnya jangan terlalu panjang, harus pas di pangkal daun. Sebab itu akan menjadi alas kombu ataupun topi jika sudah jadi dianyam. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah,
sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Roso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus sampe tanahnya keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Usai dihitung, sebaiknya dilipat dengan rapi. Jangan sampai ada daun yang rusak atau terselip dan terlipat. Maka itu akan membuat hasil anyaman kombu tak sempurna. Pak, ini mau bikin apa, Pak? Yang sebelah kanan ini untuk dibikin kadang-kadang yang namanya topi untuk dipakai kalau ada orang yang panen padi. Yang sebelah kanan kiri untuk tempat sampah, kalau ada sampah mau dimasukkannya yang namanya kombu. Ini daun apa namanya, Pak? Daun, ya kami namakan daun ihusu. Ihusu. Ihus. Ini Pak, daun ihusu sendiri yang bisa dianyam, bisa dijadikan topi sama kombu, itu daun ihusu yang seperti apa, Pak? Ya, namanya seperti yang sebelah kiri. Yang bagus daunnya, Pak. Adalah topi. Seperti ini, kopiah di atas. Pak, jarak dari rumah ke sini untuk ambil bahan itu berapa lama, Pak? Ya, perkiraan 10 menit sampai balik ke rumah. Pak, itu tadi saya lihat daunnya dihitung. Itu harus pas jumlahnya, Pak? Ya,
Kalau ini hitungannya, Kalau untuk bikin kombu hitungannya berapa, Pak? dua-duanya ini ya yang jadi kombu 28 lembar. 28 lembar. Yang jadi topi 20 juga 8. Itu kenapa harus dihitung, Pak? Ya kan harus dihitung supaya jangan kerang kabut di anannya. Oh, di anyam. Itu ukuran hasil anyamannya sendiri, Pak, bagaimana? Tergantung dari jumlah daunnya ya? Ya tergantung dari jumlah daunnya. Jadi nanti mau bikin yang besar atau yang kecil, Pak? Kalau jumlah yang 28. besar kan dikasih banyak daunnya, yang panjang juga diambil. Kalau ini kita khusus ambil yang panjang atau yang pendek? Ini kan yang pendek-pendek. Jadi jadinya sebentar yang kecil ya? Jadinya yang kecil-kecil juga. Biasanya kalau menganyam begini, Pak, ada permintaan atau untuk sendiri, untuk pribadi, Pak? Untuk dijual atau bagaimana? Ya biasa untuk pribadi. Biasa juga ada yang minta kalau sudah jadi. Tapi tidak dijual, Pak? Tidak dijual. Tidak pernah menjual yang begini. Nah, jadi ini daun milik siapa, Pak? Untuk tumbuhan liar? Ini pertumbuhan ihus tempat orang lopi-lopi. Tapi bebas saja mengambil di sini ya, Pak? Bebas segala-galanya. Tidak dibeli ya, Pak, bahannya? Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Bumi menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Memang beda. Dia bilang ini saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita tetap melakukan penyelaman dalam rangka
Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Daun ihusu yang telah dihitung tadi telah siap dianyam. Mula-mula kedua pangkal daun diselip berlawanan untuk membentuk alas kombu dan topi yang akan dianyam. Kemudian mulailah membentuk pinggiran dengan menganyam silam daun-daun ihusu tersebut. Untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan ketelitian dan ketekunan. Sebab menganyam kombu dengan menggunakan daun ihusu yang teksturnya lembek ini gampang sobek. Jika tak hati-hati, biasanya salah perhitungan dan model kombu dan topi yang dibuat tidak akan sempurna seperti yang diharapkan. Untuk menganyam kombu ukuran kecil ini, Sinari tak pernah menjualnya. Kegiatan menganyam ini dilakukan ketika ada pesanan, permintaan dari tetangga maupun sanak keluarga. Biasanya untuk menganyam kombu diperlukan waktu sekitar 10 hingga 20 menit saja, sesuai dengan ukuran kombu yang diinginkan. Kombu di Selayar biasanya digunakan untuk tempat sampah, tempat bertelur ayam, tempat menampung padi atau jagung ketika musim panen telah tiba. Tarif harga yang biasa ditawarkan jika kerap terpaksa harus dijual kepada pemesan luar kampung pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 saja. Menganyam kombu di Selayar ini merupakan tradisi unik yang tak banyak yang tahu, apalagi anak-anak muda. Kebiasaan ini sebenarnya sudah hampir punah, sebab jarang diajarkan kepada para pemuda di desa ini. Namun, Sinari tetap berharap
seni kerajinan anyam kombu ini terus dilestarikan. Ukuran besar itu ya Pak. Ini sudah menjadi tradisi Pak ya di Ya, desa tradisi turun temurun dari dulu sampai sekarang. Nah ini Pak, daunnya bisa dikeringkan bisa tidak ya Pak? Kalau sudah dianam begini kan bisa dikeringkan. Tapi sebelum dianam tidak boleh dikeringkan. Oh jadi setelah diambil langsung dianyam ya Pak? Iya. Nanti setelah jadi baru dikeringkan? Jadi baru dikeringkan. Itu tujuannya apa Pak? Tujuan kan supaya jangan berat dipikul. Dan ini tahan lama ya Pak? Ya, tahan 1 tahun. Bisa 1 tahun ya Pak? Ya. Pakai. Itu perawatannya bagaimana supaya tidak rusak? Nah, kalau sudah selesai kita punya panen atau pekerjaan untuk dipakai, kan disimpan baik-baik supaya jangan kehujanan. Gitu. Jadi dia tidak tahan hujan ya Pak? Tidak tahan hujan. Itu kalau topi supaya tidak kepanasan? Topi kan supaya tidak kepanasan kita punya kepala. Kalau kombunya Pak, biasa siapa yang pesan Pak? Yang suruh bikin biasa? Ya biasa juga sekampung kita, biasa di luar kampung. Keluarga ya Pak? Ya keluarga. Ini ada pesan-pesannya Pak untuk mungkin para pemuda yang ada di kampung ini supaya bisa menganyam, atau di sini banyak yang pintar menganyam Pak gitu? Kalau di sini rata-rata ya boleh dikata menganyam semua. Tapi anak-anak mudanya enggak ada ya Pak? Anak muda belum ada yang tahu. Itu kenapa belum diajarkan Tidak pernah belajar. Oh, tapi ada rencana untuk mengajar Pak, menganyami supaya itu tidak punah. Kalau mau belajar bisa ada kelanjutan. Tapi kalau tidak mau belajar, apa boleh buat? Tak ada yang tak mungkin jika berusaha. Tak ada yang tak punah jika terus dikerjakan dan dilestarikan. Kita ini hebat. Alam telah menyisakan harta berlimpah yang dapat kita kelola. Jika punya kelebihan, maka persembahkanlah untuk alam. Sebab jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami.
Kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini.